serta menarik keturunan Sunan Kalijaga yang ditutupi, Sunan Muria. Sumber, https://www.gramedia.com/literasi-sunan tanda hubung Muria-tagar Google vignette. Penulis, Yuvi Cantika. Sunan Muria merupakan salah satu wali Songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang cukup unik, yakni dengan menggunakan metode kursus gratis. Perlu diketahui bahwa Sunan Muria merupakan salah satu anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, yang mana merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Kalijaga mungkin sudah tidak asing lagi untuk sebagian besar orang. Ia adalah seorang tokoh wali Songo yang cukup berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Beliau merupakan wali Allah yang merupakan putra dari Adipati Tuban. Tak jauh dari ayahnya, Sunan Muria juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui secara pasti kapan Sunan Muria lahir, tetapi dalam sejarah, tercatat ia wafat pada tahun 1551. Walaupun pandai berdakwah, Sunan Muria ini justru memilih untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok dibandingkan dengan daerah perkotaan. Mengenal Sunan Muria, Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Muria adalah salah satu wali Songo yang tinggal di wilayah Gunung Muria. Nama Muria ini diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yakni di lereng Gunung Muria, tepatnya 18 km ke utara dari kota Kudus. Selain memiliki akhlak yang soleh, ia juga dikenal mempunyai kesaktian dalam pertarungan. Terdapat satu versi yang menyebutkan bahwa Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Ahli sejarah yang bernama A.M. Nur Cahjo dan Solihin Salam yakin dengan versi ini. Berdasarkan penelusurannya, pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq mendapatkan 3 anak, yaitu Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan juga Dewi Sofiah. Adapun versi lain yang mengungkapkan bahwa Sunan Muria merupakan putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Karya R. Darmawasito, Pustoko Dara Agung, yang berisikan sejarah dan juga silsilah wali dan raja-raja Jawa, mengungkapkan bahwa Sunan Muria adalah putra dari Raden Usman Haji. Bahkan, ada pula yang menyebutkan bahwa beliau adalah keturunan Tionghoa. Di dalam buku yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, 1968, Prof. Dr. Slamet Muljana mengungkapkan bahwa ayah dari Sunan Muria, Sunan Kalijaga, tidak lain adalah seorang kapiten Tionghoa bernama Gansi. Sunan Muria ini disebut tidak pandai berbahasa Tionghoa karena telah berbaur dengan suku Jawa. Slamet sendiri mengacu pada naskah kuno yang ditemukan di Kelenteng Sampokong, Semarang pada 1928. Pemerintah Orde Baru saat itu khawatir terkait penemuan Slamet ini dapat mengundang heboh masyarakat. Akibatnya, karya Slamet tersebut masuk ke dalam daftar buku yang dilarang Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Sayangnya, belum ada telaah lebih lanjut mengenai berbagai macam versi itu. Sejauh ini, karya Usman Hashim yang berjudul Sunan Muria, Antara Fakta dan Legenda, 1983, bisa digolongkan penelitian awal yang mencoba untuk menelusuri silsilah Sunan Muria secara lebih ilmiah. Ia juga berupaya untuk membedakan cerita rakyat dengan fakta. Misalnya saja tentang Sunan Muria sebagai keturunan Tionghoa. Umar mencoba untuk mengumpulkan sejumlah pendapat ahli sejarah. Ternyata, keabsahan naskah kuno tadi masih meragukan, karena sudah bercampur dengan dongeng rakyat. Meski demikian, Umar mengaku terkadang terpaksa mengandalkan penafsirannya dalam menelusuri jejak Sunan Muria. Hasilnya, Umar cenderung lebih percaya dengan versi bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Cara berdakwah Sunan Muria. Dari berbagai macam versi tersebut,
Tidak ada yang meragukan reputasi Sunan Muria dalam melakukan dakwahnya. Gayanya yang moderat, mengikuti Sunan Kalijaga, yakni menyusup melalui berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Misalnya saja, adat kenduri yang dilakukan di hari-hari tertentu setelah kematian seseorang, seperti Nelung Dino hingga Nyewu, yang tidak diharamkannya. Hanya saja, tradisi yang berbau klinik seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji diganti dengan berdoa ataupun sholawat. Selain itu, Sunan Muria juga berdakwah melalui berbagai macam kesenian Jawa. Misalnya, saja menciptakan macapat, lagu Jawa, lagu Sinom dan juga Kinanti yang dipercaya sebagai karya Sunan Muria, yang hingga kini masih lestari. Melalui tembang-tembang tersebut, ia mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Sunan Muria lebih senang untuk berdakwah pada rakyat jelata dibandingkan dengan kaum bangsawan. Itulah mengapa daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar ke berbagai wilayah. Mulai dari lereng-lereng Gunung Muria, Kudus, pelosok Pati, Juwana, hingga ke pesisir utara. Cara dakwah itulah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topo ngeli. Itu artinya, dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sasaran dakwah dari Sunan Muria adalah para nelayan, pedagang, pelaut, dan juga rakyat jelata lain. Ia merupakan satu-satunya wali yang tetap mempertahankan gamelan dan juga wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan juga malut merupakan kesukaannya. Sunan Muria dijadikan sebagai penengah dalam konflik internal yang ada di Kesultanan Demak tahun 1518 sampai tahun 1530. Ia dikenal sebagai seseorang yang bisa memecahkan berbagai macam masalah betapapun rumitnya masalah tersebut. Solusi pemecahannya juga selalu bisa diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Tayu, Jepara, Juwana, sampai sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dari dakwahnya melalui media seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Tempat dakwah sendiri ada di sekitar Gunung Muria, lalu diperluas lagi hingga ke Tayu, Kudus, Juwana, dan lereng Gunung Muria. Ia dikenal dengan sebutan Sunan Muria karena memang tinggal di Gunung Muria. Hingga saat ini, kompleks makam Sunan Muria yang berada di Desa Colo, tidak pernah sepi dari para peziarah. Dalam seharinya, tempat tersebut bisa dikunjungi oleh 15.000 peziarah yang datang dari berbagai daerah. Fakta menarik tentang Sunan Muria berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang Sunan Muria semasa hidupnya. Antara lain, Sunan Muria senang tinggal di pedalaman. Ada salah satu hal unik yang dimiliki Sunan Muria. Walaupun namanya sangat dikenal dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak, namun Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang terpencil dan jauh dari kehidupan pusat kota. Ia juga memutuskan untuk tinggal dan menetap di Gunung Muria. Gunung Muria ini merupakan salah satu gunung yang berada di pantai utara Jawa Tengah. Tempatnya sendiri terletak di sebelah timur laut kota Semarang. Gunung Muria ini masuk ke dalam 3 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan juga Kabupaten Pati. Konon, salah satu alasan kenapa Sunan Muria lebih memilih untuk berdakwah di pedalaman, karena beliau merasa bahwa masyarakat yang ada di pelosok desa tidak memperoleh pengetahuan mengenai ajaran Islam. Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat di sana tergolong kurang mampu. Sehingga Sunan Muria ingin berdakwah sekaligus memajukan kehidupan ekonomi yang ada di sana. Walaupun pusat berdakwahnya adalah di Gunung Muria, namun pengaruh Sunan Muria tergolong sangat luas. Dakwahnya bahkan bisa mencapai daerah Tayu, Jepara, Juwana, dan juga daerah sekitar Kudus.